station. Saya akan menjelaskan mengenai program kerja. Selamat pagi. Maksud saya selamat siang, teman-teman. Aduh, maaf saya gugup banget. Aduh. Kenapa ya? Tiap disuruh public speaking, kok ngerasa gugup banget? Aku juga, mana tangan jadi gemeteran lagi. Blank isi kepala. Kemampuan komunikasiku butuh diasah deh. Gak bisa kayak gini terus. Yuk, tingkatkan skill komunikasi dan public speakingmu di Semua Bisa Bicara. Cari tahu tips dan trik praktis jadi MC, pidato, presentasi, voice over, siaran radio, biar kamu makin percaya diri. Setiap minggu jam 12 siang bareng Sarah Neriza, cuma di PTPN Radio, your hits and favorite station. Komunikasi bisa karena terbiasa. Karena semua bisa bicara. PTPN Radio. PTPN Radio. PTPN Radio. PTPN Radio. PTPN Radio. PTPN Radio. Selamat pagi. Indonesia. Baper, bawa perasaan cinta kamu. Sejuta akurasi. Coming up next. Your hits and favorite station. 99.60 PTPN Radio. Solo. Halo Jakadara, saya Raisa. Kamu lagi dengerin PTPN Radio bareng DJ kesayanganmu, Rizka Wibowo. Stay tune. PTPN Radio. Mulai ngantuk dan lapar? Sans aja kali. Dengerin aja nih. Santai siang. PTPN Radio. Sunday night slow jams. Hi, my name's R-Dub, Director of Programming for San Diego's hit music Z90 and host of America's #1 weekend show. Now with a brand new Top 40 and Hot AC stations. May I present to you Sunday Night Slow Jams. Hey, this is Bruno Mars, and every Sunday night it's Sunday Night Slow Jams with R-Dub. Sunday Night Slow Jams is the interactive Sunday night radio show that's taken the country's pop and hot AC stations by storm with proven hits and lots of caller interaction. Sign up for Sunday Night Slow Jams today, and let's do something incredible together on the weekends. This Sunday night at 6 o'clock on PTPN Radio. Media PM Radio. Hey, this is Camila Cabello, and every Sunday night, it's all about those Sunday night slow jams with R-Dub. Sunday night slow jams. PTPN Radio. Sunday siang. PTPN Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Jakadara. Haha. This is 90.60 FM PTPN Radio Solo, your hits and favorite station. Barengan sama kita berdua lagi di sini ya kan. Ada dua mawuts di ngobrol Sans 90-an. Bikin kangen. Selamat siang buat yang baru station. Apa kabar para pendengar yang berbahagia? Para pendengar yang kami cintai. 20 September 2023 ya, kita bakalan temenin 2 jam ke depan di program ini dengan makan, tidur, dan sebagainya. Bukan siaran, bukan. Jangan salah. Oh iya, yang siaran lah kita. Iya. Oke, kita yang siaran, kamu yang tiduran boleh, makan siang juga boleh, mandi juga boleh buat yang belum mandi, ya kan? Atau mungkin buat kamu ada yang lagi ada deadline gitu kan, kerjaan yang menumpuk. Oke lah, pokoknya kerjain aja sambil kita nemenin kamu di sini Jakadara. Dan seperti biasa, kita bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu hits dari tahun 90-an. Ya kan? Iya dong. From the 90s bro. Ada lagu Indonesia, ada lagu manca, lagu-lagu Korea, mungkin Asia gitu kan ya. Utada Hikaru. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Pemain baseball bang. Penyanyi lah. Oh penyanyi. Mana sih? Atau mungkin kamu punya lagu yang bisa membuat kamu bernostalgia ke era tersebut ya kan. Silakan aja gabung di sini di SMS atau WhatsApp 080808080808. Sorry kasetting lokor. Headnya rusak.
Pas dibuka tape-nya, pitanya udah kemana-mana ya kan. Ini dari tadi kenapa 0808 mulu? Aduh, lo kata Saras 008. Oke, enggak, kita ulangin lagi Jakadara ya. 0813809960. Twitter, Instagram kita @PTPN Radio Solo. Dan untuk kamu yang pengen streaming, jangan lupa karena kita adalah satu-satunya radio yang ada di aplikasi Noise. Kamu tinggal unduh sekarang juga, download sekarang juga Jakadara, because aplikasinya keren banget ya kan. Yoroi. Gokil bro. Dan oke, yang udah gabung di sini apa kabar buat Faisal di Sukoharjo, request lagunya Kokoli Bang. Kokoli Bang, ngomongnya harus gitu. Iya, ini Kokoli, lagunya keren sih. Lagunya model-model kayak lagu-lagu dance EDM gitu bang, lagu-lagu upbeat, ya kan, anti galau. Ya kayak anak-anak sekarang yang dikit-dikit galau. Dikit-dikit curhat di sosial media. Dikit-dikit posting ya kan, padahal hidupnya udah enak. Gitu. Dia hidupnya itu bukan dari startnya dia harus dari finish malahan. Startnya dia dari finish ya? Iya. Waduh, susah tuh bang. Iya. Susah. Jadi gini, perbedaan generasi kita dengan generasi zaman sekarang adalah mereka semuanya sudah ada. Iya, fasilitas ada semua bang. Ada semua bro. Wah keren, internet, sosmed ya kan, nyari informasi sangat mudah sekali. Begitu pula dengan informasi yang sedang viral pada saat ini ya kan. Mungkin juga beberapa minggu yang lalu kita sempat membahas Jakadara, mungkin seminggu yang lalu ya kan. Terima kasih buat Dian Okta yang sempat menyampaikan kepada kita. Dan ternyata dalam range durasi 1 minggu ini ya kan, di sela-sela kita siaran dari Rabu ketemu Rabu Jakadara, ada satu kabar yang boleh dibilang cukup melegakan hati. Jadi gini bang, ada satu kejadian tabrak lari di kota Solo, ingat? Oh iya. Ya kan, dimana pengemudinya mobilnya itu disinyalir Pajero putih, ya kan? Dan ternyata pengemudinya sudah menyerahkan diri. Oke. Alhamdulillah. Ya kan, pokoknya selama niatnya baik, insya Allah semuanya lancar, ya kan. Dan gitu, jadi polisi tidak perlu susah-susah mencari karena justru beliau ini yang akhirnya menyerahkan diri, ya kan. Kita patut mengapresiasi, ya kan. Karena niatnya juga sangat mulia sekali. Dan memang pada saat aku baca beritanya itu beberapa hari yang lalu belum ada mediasi nih antara si pelaku ini dengan pihak keluarga korban. Tapi semoga bisa ditemukan jalan yang terbaik ya bang. Iya. Amin. Terus yang kedua adalah berita yang sedang viral di Indonesia, khususnya dari bagian Bromo tuh mana? Jawa Timur, bagian timur Pulau Jawa, Jakadara. Jadi ada satu pasangan gitu kan ya, yang melakukan proses photoshoot ya untuk pre-wed, pakai flare dan akhirnya terbakar. Ya kan, savana ya. Padang rumput ya. Padang rumput di Bromo itu terbakar, disinyalir karena memang mereka menggunakan flare pada saat photoshoot itu Jakadara. Hasilnya ya biasa aja sih, cuman efeknya yang luar biasa gitu kan. Hasil fotonya maksud gua gitu kan ya. Karena ini menjadi momen yang pastinya sangat tidak terlupakan bagi mereka berdua. Dan mereka sudah melakukan press conference gitu kan ya. Maksudnya dalam artian meminta maaf kepada publik, kepada pemerintahan, lebih tepatnya mana? Jawa Timur itu apa? Masuknya mana ya? Pemprov Jateng, Jawa Timur. Jatim, kemudian pihak dari Kehutanan ya, Departemen Kehutanan. Betul sekali. Ya, Kehutanan sih kok itu. Dulu Kementerian Kehutanan mungkin. Kalau dulu zaman kita departemen bang. Departemen apa yang udah nggak ada sekarang? Departemen Penerangan. Ya kan? Iya, soalnya sering di branding nih ya. Sering di branding. Nggak boleh. Jadi gitu, memang nggak boleh. Jadi sudah ada permintaan maaf gitu kan ya, walaupun mungkin tanggapan dari masing-masing netizen itu berbeda-beda, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Iya, apalagi musim kering loh. Musim kering ini adalah hal yang sangat berbahaya. Bahkan kalau misalnya kita buang puntung rokok aja di tengah-tengah hutan pada saat musim kering itu bisa memicu atau menyulut api. Bener nggak bang? Benar. Ya kan, misalnya kita naik gunung gitu kan, nggak boleh. Itu jadi kayak semacam peraturan bagi diri kita sendiri. Bukan cuma puntung rokok. Apa dong? Ini ya barang bekas botol. Iya, yang kaca kayak gitu. Oh iya benar. Jadi ada kejadian juga cukup viral gitu kan ya. Mobilnya terbakar, bagian dalamnya, interiornya, kursinya kebakar gara-gara nyimpan botol minuman yang masih ada airnya. Karena sinar mataharinya itu jadi kayak semacam
mengerucut ya. Iya. Kayak loop tuh gak sih? Iya, Zaman kayak kita loop. sekolah dulu ya kan loop gitu kan ya. Jadi mataharinya tuh langsung menuju ke sebuah titik. Satu titik. Dan itu Betul. langsung terbakar. Mungkin itu juga yang terjadi bisa terjadi kalau misalnya kita bawa botol air minum di ini ya Bang ya, di pegunungan ya. Di pegunungan. Apalagi di musim kering di tengah hutan gitu lah Jakadara. Oke, tapi juga ada kebakaran yang terjadi di Putri Cempo nih. Putri Cempo. Ya, Putri Cempo tempat pembuangan sampah itu yang ada di Kota Solo ya kan. Jadi terbakar juga kemarin itu kabarnya ada helikopter yang ngambil air. Jadi apa ya? Mengangkut airnya itu tidak dengan menggunakan damkar karena memang kan posisinya sulit ya Bang ya. Kalau misalnya pakai damkar itu nggak nyampe, pakai helikopter. Jadi waterbombing. Ya. Terus gitu. Tapi semoga sih sekarang sudah bisa diatasi sih. Ya. Amin. Ada lagi kebakaran itu Apa? di Museum Gajah. Nah, bener Museum Gajah. Museum Gajah di Jakarta itu itu sebutannya Museum Nasional bukan sih? Museum Nasional. Iya kan Museum Nasional karena aku pas baca beritanya itu headline-nya itu tulisannya Museum Nasional Jakarta terbakar. Gue bilang wah Monas nih. Ternyata enggak, Museum Gajah. Dan itu juga cukup besar kobaran apinya membutuhkan banyak damkar untuk bisa memadamkannya. Wah padahal tuh bagiannya, aduh men, itu kan barang-barangnya kan Barang-barangnya bersejarah banget iya, gitu loh. betul. Semoga sih bisa diselamatkan ya sebelum kebakaran terjadi ya. Maksudnya kebakarannya semakin lebar gitu kan ya, atau semakin besar. Semoga barang-barang yang menjadi koleksi dari Museum Gajah bisa diselamatkan. Amin. Amin. Oke, jadi banyak hal sih Jakadara yang kita temui selama 1 minggu ini gitu kan ya. Dan berikut kami rangkum dalam Kilas Siang bersama dua Mawut. Bikin hidup kamu tidak mawut. Nah. Iya loh, gitu ya. Kita kadang-kadang kalau misalnya pengen serius kita serius, pengen bercanda kita bercanda, kita nggak pengen siaran ya nggak siaran. Iya, kalau serius sifat kebapakan kita muncul dengan sendirinya. Wah. Sifat kebapaan kita. Kita bapak idaman. Iyalah. Idaman anak-anak. Idaman anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak kayak kita. Gimana sih lu? Gimana? Ini orang kalau ngomong suka aneh ya. Nah, ngomongin soal museum Bang, lu udah pernah ke berapa museum sih Bang? Museum pernah berapa ya? Banyak. Ya lumayan sih. Kebanyakan di Solo kah, Solo Raya kah, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa. sampai ke Jakarta mungkin. Di Jakarta pernah. Jakarta gitu ke Museum Gajah itu pernah. Museum Gajah pernah ya, zaman sekolah pasti ya. Study tour. Terus Museum Nasional atau Monas ya. Ya, Terus Monas. Museum Fathahillah juga jangan lupa tuh. Yang ada ini, yang ada kerangkeng di bawah tanah. Betul. Ada penjaranya ya kan. Wah serem tuh. Wah itu vibesnya Bu Ella. Kamu besok Uji nyali. mau ke museum mana? Gue biasa lah ke Sangiran. Ngomong-ngomong gue pernah ke Sangiran loh. Oh, sama kan dong. deket sini, deket Kalioso Sragen kan. Ketemu siapa? Dia biasa lah. Jadi ada cerita gue Bang pas ke Sangiran itu. Kan gue sama keluarga gue kan ya. Nah kebetulan pada saat itu emang nemenin satu istilahnya apa ya, kerabat lah ya. Kerabat itu pulang, rumahnya di daerah situ. Sekaligus kita main di sana, main di Museum Sangiran. Kita mampir, turun ya kan. Terus gue ke dalam, langsung ke dalam gue. Karena pada saat itu kan kita juga nganterin kerabat, jadi lumayan bawa banyak oleh-oleh lah Bang. Gitu. Pas datang gitu gue nggak beli tiket. Nggak beli tiket. Bludus aja. Ditanyain sama si satpamnya kan, sama security-nya. Hey, apa Pak? Tiketnya mana? Tiket apaan? Gue bilang nggak usah pakai tiket. Lah, emang kenapa? Lah saya mau mengunjungi keluarga saya Pak. Saya mau silaturahim. Masa iya saya harus beli tiket? Ini saudara saya Pak. Yang di dalam kaca. Iya. Mau sejak kapan orang mau silaturahim disuruh beli tiket? Santai siang 90-an. Santai siang. Go. PTPN Radio. The 90s. Kick it. 99.60 FM. 99.60 FM PTPN Radio Solo. Your hits and favorite station. Satu single dari Hansam with Mbab dari album mereka Middle of Nowhere. And you know guys,
You know it's true. You know it's true, baby. Lagu. Kenapa ya gue kalau misalnya nyanyi nada tinggi gue kayak malah kayak orang ngeden tuh lu. Gue harus latihan vokal nih bang. Waduh. Sama siapa? Sama siapa kayak penyanyi lah. Masa latihan vokal sama lu? Kalau bisa mes gue yang ada. Kalau latihan vokal tuh sama Tarzan. Masa gitu. Kan nadanya panjang. Tinggi, tapi nggak ada ininya, notnya. Aduh, oke. Ya udah Jakadara, pokoknya ditemenin lagi sama kita berdua di sini. Ada dua Mawots di Ngoblosan 90-an. Bikin kangen. Oke, yang udah gabung terima kasih. Tadi ada yang request lagunya Coco Lee. Just wait up bro. Ada Simorangkir bukan. Semi di Wonogiri nih. Museum Gajah tuh bang, yang kebakaran tuh 4 ruangan. Yang kebakar tuh artefak. Aduh. Kepala museumnya teman kakak saya. Dan kebetulan juga orang Sidoarjo, Wonogiri. Gitu Bang Riz. Aduh, artefak. Banyak kejadian sih di Indonesia sih. Ya kan, khususnya di Jakarta gitu. Dulu kalau nggak salah ada museum juga yang koleksi emasnya hilang bang. Waduh. Iya, itu sampai sekarang nggak ketemu tuh siapa yang ngambil karena nggak ada CCTV-nya atau gimana gitu loh. Apa CCTV-nya dimatiin? Nggak ngerti. Emas hilang di museum. Tuh kan, bener kan, museum gajah lagi bang. Aduh. Seingat gue juga museum gajah, tapi bener nih setelah dicek di detik.com, koleksi emas yang hilang di museum gajah, boleh dibilang ya, itu sangat berharga. Dan kalau dinilai, itu mencapai miliaran rupiah. Ya, jadi memang bentuknya itu kan macam-macam ya, gambarnya, kemudian bentuknya itu. Jadi ini adalah benda peninggalan Mataram kuno dan juga Majapahit yang ditaksir seharga 8 miliar rupiah. Tengkorak, jadi ada satu emas gitu ya, bentuknya itu menyerupai tengkorak, itu harganya 8 miliar. Dan memang masih ada beberapa emas yang lain yang juga ikut raib. Begitu. Wah, hilang bang. 8M. Museum bang. 8M tuh bisa beli apa ya? Rumah doang sih satu. Yang agak gede lah. Iya kan. Tapi ya gitu, ya kan, ini kejadian tahun 2013. So it means 10 tahun yang lalu, tepat 10 tahun yang lalu. Hilang. Kalau sekarang tahun 2023 terbakar. Iya. Ya semoga kedepannya nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi lah. Iya, mungkin kalau misalnya menurut saya sih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, mungkin harus bisa lebih fokus di security. Benar, lebih fokus dalam melestarikan peninggalan budaya kita, warisan Indonesia yang ada di museum. Dengan cara apa? Ya udah, harus dibangun kembali. Betul. Atau mungkin museumnya dikembangkan gitu kan ya, security-nya, pelayanannya, ya kan, servisnya, kenyamanannya, itu penting sih kalau gue bilang. Iya benar. Jadi orang luar negeri itu di luar itu kan menghargai sejarah banget. Sangat. Dan kemarin saya ketemu sama klien di salah satu perusahaan rokok. Oke. Nah, terus? Dia sangat menghargai sejarah dan dia bikin museum tersebut di Surabaya. Oke. Museumnya dibuka untuk umum? Dibuka untuk umum. Oke. Nah itu ternyata kultur dari keluarga dia, terus dari keluarga sejarahnya dia itu dibawa sampai detik ini. Sejarah itu akan jadi dia menanamkan suatu kebanggaan karyawannya tuh. Oh ini loh kamu kerja di sini, kamu bangga ini dengan historis ini. Nah, sama di PTPN juga sama. Kita harus bangga kerja di sini. Wes. Iya. Gitu. Proud tuh. Proud itu apa? Pride. Proud. Ini gaya ini. Bukan, proud itu kan rasa bangga, Bang. Oh iya. Iya. Kalau proud nah itu beda. Oh beda. Itu maitu. Maitu ya. Boyok proud.
Oke, ada beberapa museum di Indonesia yang sangat terkenal. Ini sekarang kita bahas museum sekalian aja. Kita nggak pengen ada kejadian-kejadian seperti ini ya kan, terbakar, hilang, digondol maling segala macam. Jangan sampai, karena disitulah identitas Indonesia berada. Nah, ya, tolong dijaga Bapak Ibu sekalian. Buat anda-anda yang bekerja di Kementerian Kebudayaan, itu penting sekali, bah. Tolonglah. Dan jangan punya niat untuk mencuri. Itu sama aja mencuri bagian dari dirinya sendiri loh, Bang. Wah, iyalah. Ya kan, emas Majapahit, ya kan. Yang seharusnya nanti anak cucu kita bisa belajar sesuatu dari peninggalan itu malah hilang. Itu kan hilang, nggak mungkin disimpan di rumah, nggak mungkin, pasti dijual lagi kan. Dan bisa jadi itu dijualnya itu ke orang Indonesia juga atau ke orang luar negeri, orang bule. Nah, karena terkadang orang-orang luar negeri, orang-orang barat itu justru lebih menghargai peninggalan budaya warisan sebuah negara ketimbang orang yang berada di negaranya sendiri. Bener gak? Betul. Mobil Indonesia pertama kali yang punya siapa? Siapa? Solo kan? Solo. Dibawa kemana? Belanda. Prosesnya untuk mulangin itu mobil susah lah. Karena udah puluhan tahun di sana kok, ratusan tahun bahkan ada di sana. Iya nggak? Mereka tuh jadi lebih suka gitu loh, ketimbang kita sendiri. Nah, itu dia. Menghargai sejarah bangsa kita sendiri. Ya jangan sampai lah. Makanya ini satu berita yang membuka mata kita lah. Ya kan, misalnya di Solo itu ada Museum Keraton, ada Museum Radia Pustaka. Dan juga ada beberapa museum yang lain gitu kan, jaga darah yang tidak dikelola oleh swasta ya. Itu sebaiknya memang harus dipercantik lagi. Sangiran itu sekarang udah bagus loh, Bang. Ya, Sangiran bagus. Sangiran bagus, ya kan. Jadi memang untuk pembelajaran bagi anak-anak SD, TK, SMP, SMA gitu kan ya, itu sangat memadai. Kalau saya bilang seperti itu. Oke, yang mungkin barusan gabung, apa kabar? Di 0813809960 kamu bisa gabung di sini, jaga daerah, sambil request lagu favorit kamu. Ada Museum Angkut di Batu, udah pernah belum? Pernah. Nah, keren nih. Museum angkut. Jadi ada angkutan. Ada alat transportasi, Bang. Iya, kan orang Solo kan nyebutnya angkutan. Kalau orang Semarang beda lagi. Apa Bang? Bukan angkutan. Apa Bang? Daihatsu. Arep neng ndi? Arep neng juar. Numpak Daihatsu sih. Iya. Emang sebutannya beda-beda. Lu kalau misalnya ke Tangerang, Bang, angkot. Iya, Bang. Kalau Jakarta ada lagi ya? Apa? Naik line. Apa? Metro Mini apa line ya? Metro Mini ada, Metro Mini bis. Iya, Kopaja Metro Mini itu sudah ini nih, terancam punah itu. Museum Nasional Indonesia, kemudian Museum Fathahillah di Jakarta, ada juga The Blanco Renaissance Museum. Ada di mana tuh? Itu di di Manila. Di Manila. Waduh, deket sekali. Di Filipina. Dipilih. Makanya kita keluar negeri dong kapan-kapan. Kan? Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta. Ulen Sentalu. Ya kan, ada Museum Siwa 5 di Ambon. Nah, tuh ada Museum House of Sampurna di Surabaya. Oh, ini ya, Bang ya? Ya. Waduh. Pokoknya bukan disapa-sapa ya. Museum Rekor Indonesia di Semarang. Nah, ini ada nih kita nih, foto kita nih di Museum Rekor. Ada tak? Ada lah. Gue belum pernah kesana. Foto kita ada di situ, Bang. Oh ya. Pemegang rekor. Siaran terbaik. Kok ninggal sih? Apa? Kok ninggal kok? Apa? Aku mbak tinggal. Ya kagak. Lo kan waktu itu lagi di kamar mandi. Aja. Ada Museum Tsunami juga di Aceh, jaga darah. Jadi ini museum yang pada saat ini juga masih terus dikembangkan ya oleh DI Aceh ya, benar ya. Daerah Istimewa Aceh ya. Dan juga beberapa tempat lainnya. Wow. Oke, ngomongin museum seperti itu. Kita punya curhatan seperti itu. Ya kan, ini ngomong-ngomong kita segmen asik nih udah lama hilang loh.
aspirasi kamu. Aspirasi kita. Aspirasi kita. Iya. Jadi kalau misalnya kamu juga punya unek-unek gitu kan ya, punya saran kritik yang berhubungan sama berita-berita yang sedang viral gitu kan ya, punya komentar juga, atau mungkin kamu punya sesuatu unek-unek yang ingin disampaikan. Kayak kemarin gue siaran sama Monica pagi-pagi, sempat ada yang ngomong gitu kan ya, Bang Riz, alhamdulillah Bang. Kenapa emangnya? Itu sekarang di jalan Baki, ruas jalan Baki itu sekarang udah terang Bang. Oh iya. Udah nggak gelap kayak dulu. Oh iya, waktu itu kita share itu ya. Iya, kita sempat nge-share itu kan. Jadi ada kecelakaan ya kan. Pokoknya di sana tuh jalan-jalan berdebu, lubang gitu. Jalannya berlubang. Nah, sekarang itu udah terang, Bang. Udah ada lampu-lampunya. Wah, alhamdulillah ya, Bang. Aspirasi kita didengarkan. Alhamdulillah. Kita juga terus mengajak untuk stakeholder sebenarnya ya, untuk selalu mendengarkan radio, karena memang salah satu cara untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan sebuah daerah itu ya lewat radio. Kayak gini nih ya kan, kita punya unek-unek sesuatu disampaikan, dan semoga aja terketuk pintu hatinya, langsung bisa dilakukan, dieksekusi gitu. Ya langsung. Mungkin dari jangan jauh-jauh lah, mungkin di sekitar rumahmu. Solo Raya aja. Iya, sekitar rumah itu kan kadang bisa. Saluran paling sering itu. Saluran kemarin itu habis ada kegiatan KBD Bang. Apa itu? Yang dulu itu yang sempat gue cerita dari TNI Angkatan Darat gitu kan. Mereka membangun seperti apa sih, gorong-gorong ya, gorong-gorong saluran pembuangan di beberapa wilayah yang ada di Kota Solo. Nah, di tempat gua itu juga kebagian. Di Kecamatan Serengan, khususnya di Kelurahan Danukusuman. Jadi panjangnya lumayan tuh Bang, 110 meter kalau nggak salah panjangnya. Jadi salurannya itu supaya tidak banjir lagi, karena ini kan menjelang musim penghujan. Betul. Gitu. Ya, mungkin bagi rumah-rumah kalian juga perlu dicek talang-talangnya. Oh iya benar, kemarin juga gua habis bersihin itu Bang. Jadi banyak yang rontok itu. Daun ya. Itu pohon manggamu ya? Pohon sama mangga-mangganya masih kecil-kecil gitu, gubrak. Pada jatuh granat dia. Makanya granat dari pohon ya kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau tempat lu sekarang udah aman Bang, itu yang kemarin habis dibangun itu? Udah aman. Udah aman ya? Aman. Ya baru ketahuan nanti pas musim hujan nih. Iya. Gorong-gorong ya kan. Aduh. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa atau lebih tepatnya ingin kamu sampaikan. Silakan aja gabung di sini 0813-8990 ya kan. Ada unek-unek nih Bang. Frekuensi PTPN kenapa pelan banget ya? Nah, kalau ini berkaitan dengan teknisi kita. Kebetulan teknisi kita juga pada saat ini sedang melakukan kunjungan kerja. Lagi diutik-utik. Ya, tenang aja. Lagi diperbaiki. Ya, kemarin kan? sempat maintenance. Kemarin kan udah oke kan. Tiba-tiba ngedrop lagi. Mungkin ya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu dia. Nanti kita akan cari tahu, dan terima kasih buat unek-uneknya Mas Tri di Klaten gitu kan ya. Buat teman-teman juga yang ada di Klaten mungkin. Iya, kalau kangen ya kesini aja. Nah, kalau kangen kemari aja. Nggak usah bawa oleh-oleh, bawa tahu aja. Gue begitu orangnya. Kalau mungkin di sana kemersek, kalau di sini enggak. Paling berisik. Aduh, ya udah deh, sambil kamu makan siang ya Jaga Daerah Boys and Girls, pokoknya stay tune di 99.6 FM PTPN Radio, your hits and favorite station. The 90s. 90s hits. 99.6 FM. Shockwave, shaking your night. Every Saturday from 8 till 10 p.m. Only on your hits and favorite station. PTPN Radio. 90s hits. 99.6 FM. Hai Jakadara, saya Ahmad Dhani dari Dewa 19. Yuk bernostalgia di Sans, santai siang 90-an. PTPN Radio, your hits and favorite station. PTPN Radio. Yeah. 90s hits. Alright. Hits on PTPN Radio. Ngobrosan 90-an John. John. Gue main sama lu, gue katro nih lama-lama nih, gue males ya. Kita ulangin lagi Ngobrosan 90-an. Bikin kangen. Ada Bang Riz dan juga di sini. Jujur aja sebenarnya kita lagi kehabisan tema Jaga Daerah, makanya sekarang kita mendingan nungguin unek-unek kamu aja. Asik. Kita masuk di segmen Asik. Aspirasi
kita. Buat kamu yang punya unek-unek, punya kritik, punya saran, punya curhatan, punya aduan, boleh tentang apapun itu. Apapun itu. Semoga bisa menemukan jalan keluarnya, bisa segera dieksekusi, bisa dicarikan jalan keluarnya. Amin. Amin. Gitu dong. Dan kan? bisa menyenangkan semua orang. Nah. Wah. Dan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat. Wah, gua kira elemen elektronik. Enggak sih, lebih ke band elemen bang. Oh. Dan semoga juga didengarkan oleh timnya Mas Gibran. Amin. Dan juga ini ya, Solo Raya itu kan banyak. Ya kan kalau misalnya Solo sendiri wali kota Surakarta. Kemudian ada juga Kabupaten Sragen, kemudian Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, ya kan, Boyolali, ya kan, Subo Wonosraten. Itu. Surakarta, Boyolali, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri. Was, hebat ya bang. Nggak percuma gue, ya kan, partner gue kernet bis. Apal dia, gue temer. Yang suka ini ya bang, ngeliatin orang gitu kan, di dalam bis ada berapa ini. Bis yang telat bisa kena semprot. Oke, nah jadi gini, lama banget Sansai nggak ada giveaway. Bisa aja kalau ngomongnya kan 3D Klaten. Tenang, hadiahnya paketan tahu dari Martri. Tenang, kalau giveaway tenang ya. Pokoknya tenang aja. Tenang ya kan. Kalau cuman giveaway doang mencetek ya kan. Tenang bro, tenang. Bang, gue punya unek-unek dari diri gue pribadi. Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Oke? Sudah siap ya? Apaan tuh? Jadi gini, ini masih ada hubungannya sama 2024 pemilihan calon legislatif. Wah, ya kan, DPRD Jawa Tengah, kemudian DPR kota, DPR RI, kota Surakarta dan lain aja ke daerah. Gini loh, kemarin itu gue sempat ketemu sama tim lapangan mereka malam-malam nih bang, sekitar jam 11 malam. Oke, di lingkungan gue, Dawung Wetan, Serengan, Surakarta. Itu mereka tuh pada masangnya di pohon. Pohon di paku. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, supaya juga bisa menghimbau kepada mereka tim lapangan atau tim sukses ya dari salah satu calon legislatif tersebut. Ya. Betul. Karena dipaku bang, kalau dipaku kan nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya kan, jadi memang untuk banner-banner di kota Solo itu sebenarnya tidak boleh dipasang sembarangan. Karena sudah ada tiang-tiangnya kan dari Pemkot. Nah, tapi memang kalau misalnya sudah masuk ke pemukiman penduduk, biasanya mereka tuh masangnya bisa sembarangan bang. Kadang-kadang nempel di tiang listrik, kadang-kadang dipaku di pohon. Dan pada saat itu yang aku lihat tuh mereka justru naik motor. Karena memang cuma mini banner doang ya, kecil sekitar 50 cm kali 80 cm gitu kan ya. Ditempel, dipaku langsung. Wow. Ya kan, jalan ke sana dipaku lagi. Itu yang pertama mengganggu pemandangan ya, merusak pemandangan itu yang pertama, karena tidak ditempatkan sesuai dengan kaidahnya. Kan, Bang? Tidak pada tempatnya gitu loh ya. Terus yang kedua ya itu tadi ya kan, pohon dipaku jangan, kasihan, nggak boleh ya kan, sakit. Nah itu tuh unek dari gue tuh bang. Jadi kejadian ini mungkin sekitar 4 atau 3 hari yang lalu lah, malam-malam. Nggak ditegur langsung loh? Gue di mobil, ya kan, pas gue lewat dia lagi masang gitu berdua, terus dia langsung cabut. Waduh. Kalau misalnya itu gue posisi ada di depan mereka, gue takut bang. Nada gue beda ya. Iya. Kalau misalnya dia masang di depan gue bang, gue takut bang ngomongnya. Nggak sih, ya gitu. Aku ya kelenger. Itu kan sempat viral ya. Iya. Oke, nah jadi gitu ya. Karena memang aku nggak ketemu langsung sama orangnya, maksudnya. Dia emang cepet sih geraknya. Gercep banget dia. Oke, lu punya unek-unek apaan? Ini nih, kadang ada apa? Apaan? Provider internet itu kan. Internet ya. Kan? Nah, itu masuk ke kampung-kampung yang dia barusan pasang tuh, jaringannya baru masuk gitu. Nah, kadang itu kalau mau pasang ya kan, asal tancepin ini aja.
tiang. Aduh. Harusnya kan ada standarnya. Ya. Berapa kedalamannya gitu kan. Terus kabelnya itu kadang nggak dirapiin. Nggak dirapiin. Terus ini apa? Kan takut ada anak kecil, ada nggak ada estetikanya gitu loh. Jadi kalau lihat atas, waduh, ruwet ya. Iya sih, di tempat gue juga ada provider baru untuk internet. Jadi memang prosesnya tuh memang cukup panjang pada saat itu ya kan. Sempat beberapa kali rapat RT bapak-bapak itu sempat dibahas. Jadi di lingkungan kita itu mau ada provider pasang instalasi jaringan baru. Nah kemudian ya kita nggak masalah gitu kan, kita nggak masalah selama mereka rapi, bersih gitu kan, dan tidak mengganggu fasilitas umum yang lain. Betul. Ya kan. Jadi memang kalau misalnya untuk kabelnya sendiri, memang kalau di tempat gua kan sebenarnya nggak terlalu banyak tuh bang, nggak terlalu banyak kabel-kabel yang apa namanya, atau tiang-tiang listrik maupun telkom yang ada di sana, sehingga sih nggak terlalu ruwet sih kabelnya, sih masih dalam tahap wajar lah. Tapi mungkin kalau misalnya tempatmu kan sumber kan lebih besar ya. Iya, wilayah situ padat gitu loh maksud gue. Ya potensi pasar yang jelas, potensi pasar di tempat ada. Terus kemudian kan provider kan ngincer tuh ke situ. Cuma ya itu kadang masangnya itu nggak rapi ya, masangnya nggak rapi. Tiangnya kayak gitu, aduh. Kadang masuk agak menjorok ke ini. Ke jalanan. Nah, kejadian tuh di tempatku. Kenapa? Ya ditegur kan. Terus dia nggak mau. Akhirnya dirubuhin sama warga. sama orang depan rumahku kan. Ini gimana nih? Wah, kira kita nggak berani apa? Udah langsung dirobohin tuh. Anarkis. Sebenarnya sih kalau gue bilang. Iya, udah berapa hari gitu kan pegawainya itu ada gitu pada. Nah itu dia. Kemungkinan besar kalau masalah itu sih pasti yang punya brand ya kan pasti sudah memberikan brief kepada vendornya sih bang, kalau gue bilang. Betul ya kan? Betul. Nah vendornya ini yang kadang kan mungkin nggak mau ribet. Iya. Mungkin kan briefnya itu kan mungkin terlalu memberatkan mereka, sedangkan mereka mungkin di lapangan ya pengennya asal jadi aja ya kan, kerjaan rampung, gue dibayar udah selesai. Karena memang setelah itu kan setelah instalasi sudah ada kan kemudian dikembalikan kepada si pemilik brand lagi kan. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin ya ketika kita melihat ada vendor yang memasang instalasi dan itu kurang memenuhi syarat, lebih baik memang langsung ditegur aja. Kayak dulu sempat di tempat gue kayak gitu bang. Jadi kita tidak menegur si pemilik brandnya, tapi kita menegur si yang menginstalnya. Jadi orang-orang yang bekerja di lapangannya pasti kan punya mandor nih. Justru mandornya yang harus kita uber. Gitu. Karena si pemilik brand itu justru mereka kadang-kadang ya nggak ngerti. Iya benar-benar. Ya kan, asal masang kadang-kadang emang kayak gitu sih. Ya itu. Ya mungkin kedalaman dari tiang itu juga harus diperhatikan ya, supaya tidak mudah rubuh ya. Ada standarnya ya. Kebetulan kan di depan rumah tuh kan ada orang Telkom kan pensiunnya. Dia tahu. Ini kurang dalam nih, langsung digituin. Dia takut. Iya. Nah dari Tri di Klaten, iya bener, itu providernya itu beneran, gue nggak bohong. Providernya itu emang lagi gencar banget sih. MR asik, ada unek-unek untuk kota Solo, belakangnya 80-70 bang. Ini pendengar baru nih kayaknya. Namanya Ari Murtantio. Pernah saya tweet ke Mas Gibran, ya kan? Jadi memang ini unek-unek dari saya nih untuk siapapun itu ya, mungkin dari pemerintah Kota Surakarta, termasuk juga Mas Gibran. Yang pertama ini tempat sampah minta tolong ya kan, supaya difasilitasi tempat sampah di Jalan Slamet Riyadi kanan kiri Rumah Sakit DKT. Kebetulan itu nggak ada, padahal itu tempatnya vital banget. Oke, itu yang pertama ya kan, karena mungkin kalau Car Free Day juga rame banget ya bang ya, jadi butuh tempat sampah di sana. Terus penataan makam ini juga jadi unek-unek saya. Makam di Solo itu menurut saya itu kurang bagus ya, masih semrawut meskipun pemakaman baru. Nah jadi salah satunya itu di Purwoloyo yang sebelah timur. Di makam Purwoloyo di sebelah timur itu baru tapi semrawut gitu loh. Kalau bisa tolong dibikin menjadi lebih rapih. Ya terima kasih. Ya sih.
Wah, ini kalau tempat sampah ini Bu Kris ini. Siapa Bu ini? Kristiana, kepala DLH. Kepala DLH mungkin bisa dipertimbangkan mungkin ya, dipertimbangkan. Terus yang kedua sih, memang kalau misalnya makam Bonoloyo itu masuk ke Solo nggak Bang? Bonoloyo masuk Solo. Oke. Itu Purwoloyo itu. Kalau Pracimaloyo masuknya mana? Sukoharjo. Itu iya. Kartosuro itu Sukoharjo ya? Sukoharjo. Oke. Terus kalau misalnya Danyung dekat tempatku, Sukoharjo juga ya? Danyung, iya. Ya, oke. Jadi mungkin ya bisa lebih diperhatikan lagi ya, karena memang kadang-kadang memang penataannya itu kurang rapi. Iya. Ya jadi mungkin kalau misalnya di Jakarta itu kan di Tanah Kusir misalnya ya Bang ya, itu memang jalurnya seperti kompleks ya. Jadi ada blok-bloknya nih. Blok 1 ini Taman Makan Pahlawan yang ada di Kalibata juga seperti itu. Iya, Blok 2, blok 3 gitu kan. Untuk yang baru-baru bloknya yang paling belakang misalnya seperti itu. Ya kan kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang. Iya. Ya kan? Nah, mungkin apa ya, kalau di Jakarta kan ada retribusi itu ya. Iya, di sini kan juga ada kan? Enggak ya? Ada, cuma nggak jalan kelihatannya. Oke. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk segera dirapikan. Entah gimana caranya gitu kan ya. Kita sih nggak ngerti apakah memang dirapikan untuk yang baru ya kan, atau yang sudah ada juga bisa dirapikan. Mungkin bisa diambil keputusan yang baik untuk kita semua. Ada Robi di Solo ya kan, Robi di Solo ya kan, nostalgia Sun 90-an ya kan. Saya Robi di Solo, tetap stay tune di PTPN Radio. Asik. Bersama DJ kesayangan Bang Riz dan Yugas. Gokil. Terima kasih. Terus ada juga apa nih? Subo Sukowono Sraten. Kok nggak urut Om? Gimana sih? Ya pokoknya gitu lah. Ya kan anti mainstream. Ya kan? Surabaya. Salah. Surabaya. Ini belum lah. Suriname. Jauh amat Bang Suriname. Elah. Ada RR juga satu lagi ya. Unek-unek kulo nikung gi menawi ajeng. Bisa aja kalau ngomong ya kan. Nggak enak gue bacanya. Ya kan. Tapi semoga besok mah bersih. Jadi unek-uneknya dari Bapak RR ini semoga besok tuh bersih pas pemilihan itu Bang. Ya kan. Tidak ada yang disebut dengan A, B, C, D. Pokoknya semuanya clean. Yes. Bersih. Terbuka. Ingat nggak zaman kita muda dulu? Luber. Langsung umum, bebas, rahasia. Kita langsung umum semuanya ikutan. Bebas bro, mau pilih siapa aja. Tapi Lu nyoblos apaan tadi? Rahasia. Gitu dong. Sampai gue ngomong mulu. Kita ke lagu dulu ya. Boleh. Lagunya siapa nih? Siapa kayak seraguan apa sih? Indonesia. Kan tadi udah Bang Indonesia Bang. Udah ya? Belum sih. Ya udah tadi ada. Ini termasuk Indonesia nggak sih? Itu. Enggak ya? Enggak. Indonesia apa dong? Pengen apa dong? Tadi ada yang request lagunya Stevie Wonder. Oh itu dulu deh. Stevie Wonder. Lagunya Andra The Backbone. Ya udah yang apa? Gue mau orangnya baik gue. Ini gimana sih penyiar request lagu sendiri? Sekaligus request jaga dah. Ya, yang pengen gabung di sini kita tungguin di 0813 809960. The 90s. Kick it. 90s hit. 90s hit. 99.6 FM. 90s hit. Cek. Halo. Mohon perhatian Jakadara Solo Raya. Saatnya promosikan usahamu dalam program UMKM-ku di PTPN Radio Solo. UMKM-ku setiap hari Selasa dan Kamis mulai jam 5 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Caranya ikutan, cukup kirim WhatsApp dengan format UMKM-ku spasi nama kamu, spasi jenis usaha, dan jangan lupa foto produk kamu juga ya. Kirim ke nomor 0813 809960 saat acara berlangsung. Acara ini gratis loh.